Pasal yang pertama, Kitab Roma pasal yang pertama, ayat ke-16 dan ayat yang ke-17. Sekarang semua tenang. Kita akan membaca firman Tuhan dari Kitab Roma pasal yang pertama, ayat 16 dan ayat yang ke-17. Saya akan membaca, saudara-saudara perhatikan di dalam hati saudara masing-masing. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Seperti yang saya sudah janjikan tadi malam, hari ini pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai semboyan-semboyan daripada reformasi, terutama 3 semboyan, yaitu sola fide, sola gratia, dan sola scriptura, saudara. Lalu kemudian saya akan mencoba membahas secara dalam apa itu iman, khususnya iman dalam kehidupan sehari-hari daripada orang percaya. Nah, saudara-saudara, seperti yang saya katakan tadi malam, Luther waktu dia merasa ada yang tidak benar, ada yang tidak sesuai dengan Alkitab yang dilakukan oleh gereja, maka dia kemudian mengadakan reformasi, dan inti daripada apa yang diperjuangkan oleh Luther adalah mau mendobrak pemahaman bahwa keselamatan itu karena usaha manusia. Keselamatan itu adalah hasil perbuatan baik manusia. Keselamatan itu adalah amal manusia, termasuk juga doa kepada orang-orang suci, meminta amal, meminta kebaikan orang-orang suci, supaya mereka membagikan kebaikan mereka yang berlebih itu, lalu kemudian kita boleh diselamatkan. Dan Luther melihat ini adalah satu penyimpangan daripada ajaran Alkitab, karena dia begitu terpikat, hatinya betul-betul terpikat dan pikirannya dicerahkan oleh frase yang mengatakan orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kalau hidup oleh iman, berarti tidak hidup oleh perbuatan. Kita tidak diselamatkan oleh perbuatan, saudara. Dan ini yang saya mau jelaskan malam hari ini secara dalam. Mari saya akan menjelaskan sekarang semboyan daripada reformasi. Yang pertama itu adalah sola gratia. Sola gratia berarti apa? Hanya anugerah. Anugerah siapa? Anugerah Tuhan. Hanya anugerah Tuhan saja yang memungkinkan manusia selamat. Tidak mungkin manusia selamat kalau dia berbuat baik atau beramal atau berusaha masuk ke surga, saudara. Orang-orang di timur ya berbeda dengan orang-orang di barat. Orang-orang di timur, termasuk kita di Indonesia ini, saudara, itu mencari jalan ya. Jalan kemana? Jalan keselamatan, jalan ke surga, jalan kepada Tuhan Allah, supaya diterima oleh Tuhan. Maka semua agama itu muncul di timur, saudara. Tidak ada agama yang muncul di Belanda, muncul di Amerika, atau muncul di Australia, muncul di Eropa, dan lain sebagainya, saudara. Seluruh agama muncul di timur. Adapun agama-agama baru yang dibuat di Amerika, misalnya saksi-saksi Yehova atau juga Mormon, itu bukan agama baru, tetapi penyelewengan daripada ajaran Kristen, dan mereka kemudian menamakan diri saksi-saksi Yehova, ada yang menamakan diri Mormon, ya saudara. Saksi-saksi Yehova tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan. Bagi mereka, Yesus itu adalah Allah tetapi diciptakan. Ciptaan mula-mula, saya kira anak-anak di sana ditenangkan dulu mungkin ya, biar nggak mengganggu
kita yang beribadah di sini. Jadi menurut saksi-saksi Yehova, Yesus adalah ciptaan Allah yang mula-mula. Jadi dia walaupun adalah Allah tapi ciptaan. Nah, waktu belum datang ke dalam dunia, namanya malaikat, penghulu malaikat Mikail. Lalu kemudian setelah datang ke dunia, jadilah dia Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus yang dipercaya saksi-saksi Yehova itu adalah Yesus yang tidak kekal, tapi Yesus yang diciptakan. Nah, kalau kitab Mormon, kalau orang-orang Mormon itu mempercayai satu kitab yang lain, yaitu kitab Mormon, yang menurut mereka setara dengan Alkitab, saudara. Nah, kedua agama ya buatan Amerika ini, saudara, itu sebetulnya merupakan penyelewengan daripada iman Kristen yang bersifat konservatif, saudara. Nah, maka saudara, tidak ada agama asli muncul di Amerika. Seluruh agama itu muncul di Asia, saudara, di timur. Ya, semua agama. Karena orang timur sibuk cari apa, saudara? Cari jalan. Jalan kepada siapa? Jalan kepada Tuhan. Jalan kepada keselamatan, saudara. Nah, kalau orang-orang di barat, mereka tidak cari jalan, mereka cari kebenaran, saudara. Cari kebenaran itu apa? Jadi mereka kemudian berpikir, mereka kalau lihat sesuatu, mereka analisis, mereka kemudian mulai hitung-hitung, mereka kemudian mulai berpikir, dan akhirnya menemukan hukum-hukum logika. Misalnya, seorang filsuf Yunani yang bernama Aristotle, dia menemukan hukum non-kontradiksi atau law of non-contradiction, saudara. Itu artinya apa? Kalau sesuatu itu A, tidak mungkin A ini menjadi B pada waktu yang sama, di dalam pengertian yang sama, di dalam relasi yang sama. Contoh sederhana, jikalau di hadapan saya ini adalah mikrofon, saudara, tidak mungkin mikrofon ini menjadi kucing atau tikus pada saat yang sama sekarang ini, ya, di dalam pengertian yang sama dan di dalam relasi yang sama, di mana saya sedang berhadapan-hadapan dan berbicara sekarang, saudara. Nah, ini hukum non-kontradiksi. Itu ditemukan oleh Aristoteles, ya, bukan diciptakan, saudara. Itu hukumnya Tuhan Allah, hukum logikanya Tuhan Allah yang ditaruh di bawah wilayah ciptaan yang ditemukan oleh seorang ahli filsafat Yunani yang bernama Aristoteles, saudara. Jadi orang barat berpikir dia, segala sesuatu dianalisis. Mengapa sakit ini? Wah, kalau orang timur, wah, di pohon sana itu ada setannya. Makanya anak-anak jangan suruh main di sana, ya. Nanti pulang-pulang badannya panas, dia demam. Nah, roh jahat. Nah, itu orang timur, ya. Kalau orang barat tidak, dia teliti, kenapa ini anak sakit? Maka pengobatan modern yang canggih itu muncul di barat. Hasil berpikir, ya, hasil analisis, ya. Maka filsafat itu berkembang di barat. Karena orang barat cari apa tadi? Cari kebenaran. Orang timur cari apa? Cari jalan. Pendeta Stephen Tong berkata, orang timur cari jalan, orang barat cari kebenaran. Datanglah Yesus Kristus bilang apa? Akulah jalan yang orang timur yang kau cari. Akulah kebenaran yang orang barat cari. Menemukan aku, menemukan apa? Hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, saudara. Nah, saudara-saudara, sekarang saya lanjutkan. Tidak ada manusia yang mampu dari dirinya sendiri selamatkan diri. Orang timur cari jalan, ketemu jalan tidak? Tidak. Orang barat cari kebenaran, ketemu kebenaran atau tidak? Juga tidak. Selama tidak menemukan Yesus Kristus, tidak ada jalan sejati. Selama tidak menemukan Yesus Kristus, tidak ada kebenaran sejati. Dan jika jalan sejati, kebenaran sejati tidak ada, maka hidup tidak ada. Anda mati, saudara. Maka hidup kita ini kenapa, saudara? Hidup kita ini hanya karena anugerah Tuhan Allah. Manusia sudah rusak total dalam dosa. Dia cari jalan, tidak ketemu jalan. Cari kebenaran, tidak ketemu kebenaran, saudara. Kecuali datang kepada Yesus Kristus, kecuali dia mendapat anugerah Tuhan untuk diselamatkan, barulah orang itu
boleh selamat, saudara. Maka para reformator kemudian memproklamirkan dan memperjuangkan prinsip sola gratia, hanya anugerah Tuhan Allah saja. Saudara-saudara, bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya dalam hal keselamatan, kita bergantung mutlak kepada anugerah Tuhan Allah. Tidak ada yang tidak bersandar atau bergantung kepada anugerah Tuhan, saudara. Saya kasih contoh, Anda duduk di hadapan saya mendengarkan khotbah, Anda sadar atau tidak sedang bernafas. Dan ketika Anda bernafas, Anda tidak perlu membeli oksigen, saudara. Kalau Anda membeli oksigen, Anda tentu tidak mampu. Orang paling kaya pun saya percaya tidak mampu. Mengapa demikian, saudara-saudara? Karena setiap hari kita menghirup oksigen itu berapa banyak, saudara? Saudara bisa hitung atau tidak? Berapa ribu kali? Hitung tidak? Nah, kalau Tuhan bilang setiap oksigen yang kau hirup, coba bayar. Tidak usah mahal-mahal, sekali hirup 5.000 saja, tidak apa-apa. Berani tidak? Jadi setiap hirup 5.000, setiap hirup 5.000, 5.000. Berapa ribu satu hari? Berapa ribu hirup oksigen? Berapa ribu kali hirup oksigen setiap hari? Kalikan dengan 5.000. Saudara sanggup bayar tidak? Tidak. Sulit, saudara. Ini anugerah, saudara. Bukan anugerah keselamatan, saudara. Anugerah penopang hidup. Tuhan sediakan sarana oksigen untuk menopang kehidupan jasmaniah kita, saudara. Maka itu anugerah. Semua anugerah, saudara. Saya berdiri di sini, dapat tubuh yang sehat walaupun kurus, itu anugerah Tuhan Allah. Saya mempunyai suara yang lantang dan bagus, saudara. Lebih bagus mungkin dari suara saudara. Ya, buktinya tadi saya suruh nyanyi, suara saya paling bagus sendiri, kan? Betul atau tidak? Itu anugerah Tuhan, saudara. Anugerah Tuhan. Semua yang kita punya ini anugerah Tuhan. Maka Abraham Kuyper, ya, yang saya kira saya sudah sebut tadi malam, itu teolog reform dari Belanda. Dia berkata begini, para penjahat pun, termasuk mereka orang-orang ateis yang tidak percaya eksistensi Tuhan, yang tidak percaya keberadaan Tuhan Allah, mereka sedang memaki-maki Tuhan, mengacung-acungkan tangan ke atas dan mengutuk Tuhan dengan menggunakan oksigen yang Tuhan berikan kepada mereka secara gratis. Jadi menggunakan anugerah Tuhan melawan Tuhan. Kurang ajar sekali, saudara. Ini mirip seorang anak yang sudah dipelihara baik-baik oleh papa mamanya, ya, diberi makan, disekolahkan baik-baik. Begitu sudah besar, dia menjadi sombong luar biasa dan tidak mau kenal orang tua. Ini kurang ajar, ini mirip, saudara. Banyak orang kira tidak butuh Tuhan Allah. Banyak orang kira saya bisa hidup sendiri. Mengapa saya bisa hidup? Karena saya kerja sawah. Saya rajin kerja, maka sawah saya menghasilkan. Saya punya beras, saya jual sebagian, saya bisa beli ikan, bisa beli sayur, bisa sekolahkan anak, bisa bikin rumah, bisa beli motor, dan lain sebagainya, saudara. Tapi tidak tahu kalau itu anugerah Tuhan. Kalau Tuhan izinkan tikus habis di sawahmu, maka habislah engkau, saudara. Tidak ada ampun, saudara. Orang paling sehat, paling kuat, Tuhan izinkan sakit saja, mati, habis. Semua bergantung kepada anugerah Tuhan Allah. Amin. Amin. Maka prinsip sola gratia bukan saja untuk keselamatan, pertama-tama dan terpenting untuk keselamatan, tapi juga di dalam seluruh kehidupan kita setiap hari, saudara. Sekarang kita masuk dalam semboyan yang lain, yaitu sola fide. Sola fide itu berarti hanya melalui iman atau hanya iman. Mengapa hanya iman? Karena keselamatan orang berdosa ini karena untuk keselamatan orang berdosa ini Tuhan sudah sediakan satu sarana, dan sarana itu adalah satu-satunya, tidak ada duanya. Sarana itu adalah iman. Maka anugerah Tuhan yang gratis tadi, anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita secara gratis, itu kita terima hanya melalui satu sarana, yaitu iman.
maka orang yang tidak beriman tidak mungkin diselamatkan oleh Tuhan Allah. Orang yang tidak beriman tidak diselamatkan. Hanya mereka yang beriman yang diselamatkan oleh Tuhan Allah. Kedua, ini juga berarti bahwa seluruh kelakuan kita tidak penting di hadapan Tuhan Allah. Tadi malam saya sudah katakan bahwa apa? Tuhan melihat bahwa kesalehan manusia itu seperti apa? Kain kotor. Kain kotor yang digunakan oleh Alkitab itu, Alkitab di dalam bahasa Indonesia terlalu halus, saudara. Ya, terlalu ringan, saudara. Yang dimaksud di dalam bahasa aslinya itu adalah kain yang dipakai oleh wanita pada saat menstruasi, ya, pada saat haid. Jadi begitu kotor, begitu najis, begitu menjijikan. Seperti itulah kelakuan, kesalehan, amal perbuatan baik manusia di hadapan Tuhan Allah. Maka tidak ada seorang pun yang baik. Hanya melalui anugerah Tuhan yang diterima melalui satu-satunya sarana, yaitu iman, maka kita dapat diselamatkan. Bukan perbuatan baik atau amal atau jasa manusia. Saudara, saya yakin kalau saya adakan survei sekarang di antara saudara-saudara yang duduk di hadapan saya ini, lalu saya tanya, apakah kalau Anda meninggal dunia hari ini, yakin tidak masuk surga? Pasti tidak masuk surga. Sebagian mungkin menjawab, saya tidak yakin. Kalau saya tanya lagi, mengapa tidak yakin? Mungkin akan menjawab, dosa-dosa saya masih banyak. Saya masih melakukan ini, melakukan hal itu yang melawan firman Allah. Maka saya tidak yakin masuk ke surga. Lalu kalau saya tanya lagi, Anda percaya Tuhan Yesus atau tidak? Ya, saya percaya. Percaya sungguh-sungguh? Ya. Bahwa dia selamatkan Anda? Ya. Tapi kenapa kalau mati sekarang tidak yakin masuk surga? Karena dosa saya masih banyak. Nah, ini konsep yang kacau balau mengenai keselamatan, saudara. Konsep yang apa? Yang kacau balau. Keselamatan kita tidak ditentukan perbuatan baik, tidak ditentukan amal, tidak ditentukan oleh jasa-jasa kita, tetapi anugerah Allah yang kita terima hanya melalui iman. Iman kepada Yesus Kristus. Maka kita pasti selamat. Bagaimana dosa-dosa saya sudah dihapus oleh Tuhan? Kapan itu? Dosa apa? Dosa yang seperti apa, saudara? Dari lahir sampai mati sudah dihapus habis oleh Tuhan Allah. Nanti saya akan lanjutkan, saudara, karena ada orang yang berpikir kalau saya sudah diselamatkan, kalau begitu bebas. Saya bebas sekarang berbuat dosa. Kalau seluruh dosa saya dari lahir sampai mati sudah dihapus oleh Tuhan, maka saya bebas berbuat dosa. Tidak bebas, saudara. Berbuat dosa tidak bebas bagi orang Kristen. Nanti akan saya jelaskan di bagian yang kedua. Jadi keselamatan itu hanya diterima melalui apa? Bukan perbuatan baik, melalui iman. Prinsip yang ketiga sekarang, sola scriptura. Sola scriptura itu berarti hanya Alkitab. Mengapa hanya Alkitab? Karena hanya Alkitab inilah yang merupakan wahyu Tuhan, firman Allah satu-satunya yang diberikan kepada kita manusia. Tidak ada kitab lain, saudara. Tidak ada wahyu lain selain daripada Alkitab. Maka kalau saudara mau bertanya mengenai iman Kristen itu apa, carinya di Alkitab. Kalau saudara mau cari tahu prinsip-prinsip iman Kristen mengenai kehidupan keluarga, mengenai pernikahan, bagaimana saya sekolah, bagaimana saya bekerja, bagaimana saya memahami Tuhan, bagaimana saya memahami keselamatan, bagaimana saya memahami kehidupan saya sehari-hari, bagaimana saya memahami akhir zaman, semuanya Alkitab. Maka kembali kepada Alkitab, saudara. Itulah prinsip sola scriptura. Orang zaman sekarang kira ya masih bisa terima wahyu baru. Ya. Jadi Tuhan bicara langsung kepada dia.
maka dia merasa menjadi begitu istimewa, ya begitu hebat. Tuhan bicara langsung kepada dia. Lalu setelah dengar suara Tuhan, maka dia bicara kepada jemaat. Tuhan tadi malam berwahyu kepada saya, berbicara kepada saya, gereja kita tahun depan akan bertambah 200 jemaat. Maka mari kita hargai wahyu Tuhan ini, saudara-saudara, dan kita boleh mempersiapkan diri. Ini bukan wahyu Tuhan, saudara. Ini mimpinya pendeta, ya, saudara. Mimpi pribadinya pendeta, saudara. Tuhan tidak lagi zaman ini bicara langsung kepada kita. Tuhan berikan kita kepada kita Alkitab. Dan kalau mau tahu tentang Tuhan, segala sesuatu yang menyangkut iman Kristen dan kehidupan kita sehari-hari, ada semua secara utuh dan lengkap di dalam Alkitab. Maka kita harus belajar Alkitab. Ini yang diperjuangkan oleh Martin Luther, saudara, dan para reformator ketika mereka berkata sola scriptura. Sangat konyol, saudara, seorang pendeta pernah bicara seperti ini. Kamu sudah punya pacar? Tidak. Belum, katanya jemaat. Lalu kemudian, kamu mau dapat pacar? Tidak. Mau. Tunggu. Kalau begitu, kita bergumul. Lalu setelah bergumul, tiba-tiba suatu saat pendetanya bilang gini, nah, kamu mau tahu tidak jodoh kamu yang mana? Itu yang duduk di sana itu. Itulah jodoh kamu. Nah, saudara-saudara, biasanya jemaat itu karena begitu taat kepada pendetanya, tanpa kritis, ya, tanpa ya mencoba mencari tahu atau mencoba memahami apakah pendeta ini salah atau tidak, saudara, langsung ikut, saudara. Takut nanti kalau tidak jadian, tidak pacaran, lalu tunangan, lalu menikah, jangan-jangan melawan wahyu Tuhan. Saudara-saudara, ini penipuan. Mau cari tentang pernikahan, cari di Alkitab, jelas prinsip-prinsipnya. Kalau saudara taat, saudara aman. Saudara tidak taat, saudara dalam keadaan bahaya yang besar sekali, saudara. Maka hanya Alkitab. Tidak ada wahyu baru, tidak ada mimpi-mimpi baru, penglihatan-penglihatan baru yang menipu orang Kristen. Hanya Alkitab, saudara. Ini prinsip sola scriptura. Lalu ada dua prinsip lain yang juga ditambahkan, saudara, yaitu solus Christus, artinya hanya Kristus. Keselamatan itu hanya datangnya dari apa? Percaya kepada Yesus Kristus. Lalu ada istilah lain, soli deo gloria. Soli deo gloria berarti segala sesuatu hanya untuk kemuliaan Tuhan Allah. Hanya untuk kemuliaan daripada Tuhan Allah, saudara. Saya kira demikian penjelasan singkat saya mengenai semboyan reformasi. Sekarang saya akan menjelaskan khususnya di dalam ayat yang ke-17, sebagaimana saya katakan tadi mengenai iman, dan kita akan berfokus kepada iman yang memimpin kehidupan kita setiap hari. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara-saudara, saya kira beberapa tahun yang lalu saya sudah berkhotbah mengenai iman di tempat ini, saudara-saudara. Saya lupa itu tahun berapa. Saya sudah memberikan penjelasan lengkap. Maka hari ini saya ingin memberikan penjelasan yang singkat mengenai iman itu apa. Lalu nanti kita akan memperdalam mengenai iman yang memimpin kehidupan kita setiap hari. Apa itu iman, saudara? Iman adalah kepercayaan kepada sesuatu hal atau objek tertentu, dan bukan sekedar kepercayaan, kita sekaligus bersandar kepada objek atau kepercayaan itu, saudara. Maka iman itu adalah mempercayakan diri kepada sesuatu atau seseorang atau objek apapun. Maka orang menikah itu beriman, saudara. Betul atau tidak? Orang menikah beriman, saudara. Waktu janji nikah di gereja, pendeta bilang, betulkah engkau mau mengambil dia ini sebagai istrimu, ya?
Ya, baik susah maupun senang, sakit atau sehat, sampai maut memisahkan. Mau tidak? Dia jawab, saya bersedia dan berjanji. Itu iman, saudara. Yakin tidak bahwa pasangannya ini nanti akan sehat terus? Iman, saudara. Tidak ada orang mau menikah, selidiki dulu kan. Ini kalau saya nikahi orang ini, saya coba analisis. Apakah 2-3 tahun kena kanker atau tidak? Kalau dia kena kanker, saya tidak mau. Ya. Ada tidak? Tidak ada, saudara. Atau periksa suaminya. Saya periksa semua dulu. Ayo kita ke dokter, ya. Kalau di Sumba ini tidak ada yang pemeriksaan laboratorium lengkap, ayo kita ke Jawa. Di sana nanti kita periksa secara lengkap. Seluruhnya, tubuhmu, otakmu, semuanya saya periksa. Bahkan mentalmu pun saya bawa ke psikiater. Siapa tahu 2-3 tahun kemudian ternyata engkau mempunyai kelainan mental. Saya tidak mau menikah dengan orang yang mempunyai kelainan mental. Ada tidak yang kayak gitu? Tidak ada, saudara. Yang penting saya cinta engkau, mari kita menikah. Selesai, saudara. Ini iman. Orang menikah itu iman, saudara. Saudara-saudara, waktu saudara datang ke tempat ini pun juga iman, ya. Saya mau tanya sekarang, yang baru pertama kali malam hari ini, ya, dengar khotbah saya dan pertama kali lihat saya siapa? Coba ajungkan tangan. Puji Tuhan, ada ya? Oh banyak, puji Tuhan, ya. Turunkan tangan. Baru pertama kali ini kan lihat saya kan, betul atau tidak? Wajah saya yang ganteng atau jelek? Wah, saya tidak bisa khotbah nanti, ya. Saya bisa terbang nanti, kepala saya besar, telinga saya besar jadinya. Baru lihat pertama kali kan? Lihat dah hidung saya mancung. Bagaimana kalau saya seorang teroris? Saudara tanya tidak tadi yang bawa? Siapa yang naik kendaraan atau datang sendiri? Yang ajak saudara tanya tidak? Ini yang khotbah nanti, yang namanya, yang kau bilang siapa namanya, Muriwali itu, yang to itu, dia itu teroris atau tidak? Jangan-jangan dia bawa pistol di apa namanya, di saku jasnya, lalu tembak kita semua dan kita mati semua. Ada tidak yang tanya? Enggak ada, saudara. Mengapa enggak tanya? Iman, percaya saja. Itu namanya pendeta, ya pasti baiklah kalau pendeta. Saya percaya saja. Lalu saudara datang, serahkan diri bulat-bulat kepada saya. Buka otak, buka hati, lalu saya isi. Kalau saya isi dan sampah bagaimana? Kalau saya isi dan barang-barang sesat bagaimana? Percaya saja. Itu iman, saudara. Maka waktu datang ke sini pun apa? Iman. Nah, ini yang disebut sebagai iman secara umum. Semua orang punya. Orang ateis berkata, saya kan tidak bisa lihat Tuhan. Saya kan tidak bisa bawa Tuhan ke laboratorium lalu periksa. Tidak kelihatan hidungnya Tuhan seperti apa, wajah Tuhan seperti apa, kan tidak kelihatan. Maka tidak ada Tuhan. Saya tidak percaya. Kecuali saya bisa bawa ke laboratorium, saya periksa, dan ada sesuatu verifikasi secara empirikal, baru saya percaya. Saudara-saudara, untuk Tuhan dia bicara begitu, ya. Harus dibuktikan, diuji di laboratorium. Harus secara empiris saya buktikan. Tapi untuk segala macam hal lain, dia tidak minta bukti, saudara. Orang ateis kalau naik pesawat, beda tidak dengan kita atau sama saja? Beriman. Oh, ini tidak mau jawab karena mungkin banyak yang belum naik pesawat, ya. Kalau mau naik misalnya, katakanlah bis dari Melolo ke Wengapu, ya. Kalau orang ateis naik bis sama kita sama atau tidak? Sama, ya. Langsung naik, langsung duduk, ya. Begitu supir lama-lama, kapan jalannya Pak supir? Ayo jalan. Kan begitu, ya. Betul atau tidak? Betul. Nah, saudara-saudara, orang ateis atau kita sama. Waktu naik bis, tidak ada orang yang tanya kepada supir, saya ragu Anda ini, saya baru lihat Anda betul-betul bisa tidak bawa bis ini. Coba putar-putar dulu di sini, kan gitu, ya. Putar-putar dulu. Nah, kalau lincah nanti belok-beloknya lincah, ya, bawa pegang setirnya lincah, enggak gek gitu, ya. Saya baru percaya. Ada tidak yang kayak gitu? Tidak ada. Tidak ada. Kalau begitu supir tidak bisa jalan. Setiap orang tes dia sampai sore tidak jalan ke Mengapu, betul tidak? Ya, saudara. Kita naik bis karena iman. Jadi orang ateis pun naik bis, iman. Iya, ada warung Jawa. Habis ini mungkin lapar kan? Lalu masuk ke sana.
Lalu waktu masuk ke situ panggil dokter tidak? Ada dokter nggak di Melolo ini? Ada dokter kan? Ada. Ya panggil dokter. Periksa dulu makanannya. Iya. Setelah periksa sehat baru makan. Begitu tidak? Tidak. Tidak saudara. Makan karena apa? Iman. Nanti kalau warung itu kotor, saudara tidak tahu. Atau kalau ada orang jahat kasih racun, saudara tidak tahu. Tiba-tiba makan langsung mati. Banyak hal dalam kehidupan kita, termasuk orang ateis yang tidak percaya Tuhan, semua dilakukan atas iman. Ini iman secara umum saudara, semua orang punya. Lalu ada jenis iman yang kedua, yaitu iman yang menyelamatkan, atau iman secara umum, tetapi sekarang secara khusus diarahkan dan objeknya jelas, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Percaya kepada Dia, bersandar kepada Dia, memberikan diri sepenuhnya kepada Dia untuk keselamatan kita. Itulah iman keselamatan. Saya pernah punya famili orang Matalu, itu mungkin belasan atau puluhan tahun yang lalu. Saya lihat kehidupannya itu tidak terlalu baik sebagai orang Kristen. Tapi begitu dia sakit keras saudara dan mau meninggal, dia teriak-teriak seperti ini, Ummu Yehu Keritu, hanya engkaulah saya serahkan jiwaku, tidak ada pengharapan lain katanya. Ini iman yang menyelamatkan. Saya yakin sekali dia di surga sekarang. Saudara, jikalau engkau mempercayakan jiwamu, bahkan tubuhmu, seluruh hidupmu kepada Yesus Kristus untuk keselamatanmu, itulah iman yang menyelamatkan saudara. Amin. Amin. Itu iman keselamatan saudara. Itu jenis yang kedua. Jenis yang ketiga, itu iman dalam kehidupan sehari-hari. Saya bahas sedikit sekarang, nanti kita akan perdalam. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita hidup harus berdasarkan iman atau di dalam iman. Paulus berkata, segala sesuatu yang kita lakukan yang berada di luar iman, itu adalah dosa. Maka hidup kita harus apa? Standarnya hidup dalam iman Kristen yang sejati, saudara. Nah, waktu saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara harus sungguh-sungguh terima bahwa firman Tuhan ini adalah sungguh-sungguh benar, datang dari atas dan boleh memberikan saya keselamatan, sekaligus boleh mengarahkan seluruh hidup saya. Ini iman yang memimpin kehidupan kita setiap hari. Saudara waktu mau cari pekerjaan, berdoa dulu, Tuhan, zaman ini pekerjaan sulit didapat. Banyak sarjana tapi menganggur, tidak dapat pekerjaan. Banyak anak-anak lulus sekolah, tidak dapat pekerjaan. Tuhan, sebagai anakmu, saya mau bersandar kepada engkau, beriman kepada engkau, bahwa engkau pelihara saya, dan pemeliharaan itu pun akan, pemeliharaanmu pun akan dibuktikan atau dinyatakan ketika Tuhan menganugerahkan saya pekerjaan. Ini hidup dalam iman, dalam kaitannya dengan mencari kerja saudara. Dan saudara-saudara, ini iman dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya perdalam nanti. Iman aspek yang keempat sekarang, yaitu karunia iman. Karunia iman ini, itu adalah karunia yang diberikan oleh Tuhan tidak kepada semua orang. Nah, apakah karunia iman ini? Ya, iman itu tadi, iman dalam kehidupan sehari-hari, tapi yang ditambahkan ukurannya oleh Tuhan dengan lebih besar, sehingga orang ini sekarang mempunyai yang namanya karunia iman. Nah, karunia iman fungsinya apa saudara? Karunia iman ini berfungsi untuk menjaga seseorang yang diberi mandat yang besar dari atas, mandat yang bersifat raksasa, pekerjaan besar yang bersifat raksasa, dengan tantangan dan resiko yang besar sekali, bahkan mungkin mati resikonya. Maka Tuhan tambahkan dia karunia iman, sehingga dia dapat bertahan, dapat bertempur, dapat berperang,
dapat melayani Tuhan dalam kesulitan itu, dan dia boleh memperoleh kemenangan, saudara. Maka saya sendiri menggolongkan Martin Luther, Johannes Calvin, dan para reformator yang rela serahkan seluruh hidup mereka untuk memperjuangkan kebenaran Alkitabiah, walaupun diancam dibunuh, walaupun mereka siap penganiayaan siap menunggu mereka, tetapi mereka terus jalan. Inilah orang-orang yang menerima yang disebut karunia iman. Tidak setiap orang Kristen punya ini, saudara. Nah, kalau kita tidak punya, maka kita tidak usah sedih, saudara. Yang penting ada iman yang memimpin kehidupan kita setiap hari. Itu sudah cukup, saya kira. Saya kasih contoh sekarang, saudara, mengenai karunia iman. Setelah itu saya masuk dalam iman yang memimpin kehidupan kita setiap hari. Seorang misionari dari Inggris, itu namanya Hudson Taylor, ya. Hudson Taylor itu diutus oleh satu gereja dari Inggris, ya, untuk kemudian memberitakan Injil di Cina. Waktu dia pertama kali datang, dia mulai memberitakan Injil. Dia menggunakan pakaian Eropa, lalu dia makan makanan Eropa, dan seluruh cara hidup Eropa dia bawa ke Cina. Lalu dia mulai memberitakan Injil, tapi kemudian dia lihat tidak ada hasil, ya. Bahkan orang-orang merasa curiga, ada yang takut, ada yang bahkan mengancam dia, ingin membunuh dia. Lalu kemudian dia berpikir, kalau saya sedikit rubah penampilan saya, dan saya menjadikan diri bagian dari mereka, mungkin pelayanan saya akan lebih bagus. Maka dia ambil keputusan apa, saudara? Dia cukur rambutnya seperti orang Cina, ya. Lalu ada kuncir yang panjang, tapi bagian depannya botak. Ya, saudara pernah lihat enggak di film kungfu yang kayak gitu? Ada kan? Ya. Jadi dia cukur rambut seperti itu, lalu dia taruh kuncir, ya, di belakang. Lalu pakai pakaian Cina, ya. Lalu dia pergi memberitakan Injil, dan dia rasa cara itu jauh lebih baik. Dan orang Cina terima dia, saudara. Tapi ketika para misionari dari Inggris lain, ya, melihat dia, mereka mulai melihat ini gila ini aneh ini. Kenapa Hudson Taylor seperti itu? Lalu mereka melapor, ya, lapor ke badan misi yang kirim dia. Lalu badan misi kemudian protes kepada Hudson Taylor. Mengapa engkau seperti itu? Kalau engkau terus seperti itu, kami tidak mau dukung, kami potong biayanya. Tapi Hudson Taylor merasa Tuhan pimpin dia seperti itu, dan dia berkata, silakan. Akhirnya gereja yang mengutus dia betul-betul, ya, bukan gereja, badan misi yang mengutus dia betul-betul potong biayanya, potong donasinya, dan dia tidak tahu dapat uang dari mana. Tapi dia teruskan pelayanan, dan terbukti kemudian bahwa pelayanannya tetap jalan walaupun donasinya dipotong, saudara. Dan orang semacam ini, ya, sudah pergi ke negeri yang jauh, dipotong biayanya, penginjilan sulit, tapi masih jalan. Dan sejarah mencatat Hudson Taylor itu menghasilkan begitu banyak pemberita Injil, dan kemudian menghasilkan juga satu badan misi yang sangat besar sekali, saudara. Dulu namanya China, ya, China Inland Mission, ya. Sekarang sudah berubah menjadi OMF sekarang. Itu masih ada, saudara, OMF. Jadi, saudara, Hudson Taylor dicatat dalam sejarah gereja sebagai salah seorang misionaris yang besar yang pernah bertugas di Cina. Nah, maka saudara, dipotong tetap jalan, dapat kesulitan tetap jalan. Ini namanya karunia iman. Mari kita lihat sekarang iman yang memimpin kehidupan kita sehari-hari. Iman yang memimpin kehidupan kita sehari-hari ini berarti bahwa secara sederhana hidup kita hanya bersandar kepada Tuhan Allah dan hanya taat pimpinan firman-Nya. Tidak ada cara lain, saudara. Maka seluruh hidup kita, bagaimana cara hidup kita diatur, itu harus sesuai standar dan prinsip
Alkitab. Itu sebabnya saudara, cara kita kebaktian ini beda sendiri. Orang bikin KKR, pakai stadion besar mungkin atau lapangan besar seperti ini. Lalu pakai panggung begitu megah, pakai band yang besar mungkin. Lalu undang pendeta-pendeta yang suka tawarkan mujizat, suka tawarkan kesembuhan, suka tawarkan demonstrasi kuasa Tuhan seperti itu. Yang lumpuh boleh datang, ikut kebaktian ini. Yang lumpuh boleh disembuhkan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang sakit disembuhkan. Mujizat itu akan nyata di tempat ini. Lalu pemberitaan firman Tuhannya mengenai Injil Yesus Kristus yang menyelamatkan mana? Tidak ada. Yang penting mujizat, yang penting kesembuhan. Maka saudara-saudara, cara-cara semacam ini adalah cara-cara yang bersifat antroposentris. Yang paling penting yang dibereskan oleh Kristus adalah penyakit dosa, bukan penyakit fisik. Saudara, clear, jelas. Karena dosalah, maka Yesus datang untuk kemudian mati, bangkit, dan naik kembali ke surga. Dan akan datang untuk membangkitkan orang-orang mati dan penghakiman agung, lalu masuk kepada konsumasi. Saudara, dosa problem utama manusia. Maka saudara-saudara, pemberitaan Injil Yesus Kristus yang membereskan dosa, yang menghapus dosa, yang mengampuni dosa, dan menyelamatkan kita yang seharusnya dimurkai oleh Tuhan masuk ke dalam neraka, sekarang sudah terima keselamatan. Itu yang paling penting. Ini inti Injil. Ini yang Paulus katakan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, saudara. Maka saudara-saudara, cara kebaktian ini ditata berbeda sendiri. Ada votum, saya bilang mulai tahun ini harus pakai liturgi, walaupun pakai lapangan, tapi tidak boleh bebas ya. Liturgi tidak ada langsung mimpin pujian, langsung nyanyi, langsung khotbah, selesai. Tidak, harus pakai liturgi. Ada votum, lalu kemudian nanti ada doa berkat, saudara. Jadi semua ada alur yang tertib, karena kita mau menata ibadah kita sesuai dengan cara siapa? Cara Tuhan. Nah, demikian juga dari kehidupan kita sehari-hari, saudara. Apa maksudnya? Hidup kita itu hidup dalam iman. Ini berarti bahwa waktu kita menata hidup kita setiap hari harus selaras dengan prinsip-prinsip Alkitab. Orang berdagang ada prinsipnya di sini. Orang mau membina, mengajar anak, ada prinsipnya di sini. Kalau orang sekarang yang sangat dipengaruhi oleh filsafat modern, lalu kemudian sekarang masuk ke era postmodernisme, saudara, cara mendidik anak itu beda dengan cara Alkitab. Guru-guru mungkin engkau yang pernah sekolah, ya, kuliah, pendidikan, pasti sedikit tidaknya akan diajari teori daripada Jean-Jacques Rousseau, saudara, seorang Perancis. Nah, teori daripada Rousseau ini adalah mengatakan apa? Pada dasarnya manusia itu baik. Semua manusia yang lahir itu baik. Mengapa manusia rusak? Karena lingkungan, katanya. Jadi bergantung lingkungan. Kalau lingkungannya jelek, anak itu jelek. Kalau lingkungan baik, anak itu akan baik terus. Maka menurut Rousseau, pendidikan harus diatur sesuai dengan prinsip ini tadi. Maka ciptakan sekolah-sekolah di mana guru itu dapat memberikan teladan, dapat mengarahkan siswa-siswa dengan baik, harus mengenyahkan semua hal-hal yang tidak baik, beri contoh yang baik, maka dia pasti baik. Nah, ini cara pendidikan modern, saudara. Dan di era postmodern sekarang, saudara, di mana segala sesuatu dikatakan bersifat relatif, kebenaran mutlak tidak ada. Semua bersifat relatif. Cara mendidik anak pun, ya, itu bersifat relatif. Benar bagi si A, mungkin bagi si B tidak benar. Benar bagi orang tua ini, mungkin bagi orang tua itu tidak benar.
saudara. Jadi semua dilihat sebagai sifatnya relatif. Dan di dalam era postmodern sekarang ini, otoritas tidak terlalu penting. Maka guru harus jadi tutor, bukan jadi seorang yang punya wibawa untuk mengajar. Jangan. Itu era postmodern sekarang, saudara. Dan perlahan-lahan ke depan, pendidikan akan mungkin dikuasai seluruhnya oleh spirit postmodern semacam ini. Jadi kalau ngajar, tidak usah terlalu pakai wibawa ya. Ya, kadang-kadang sifat memaksa. Jangan. Jadilah pembimbing, jadilah tutor. Berdiri, coba duduk sama-sama mereka ya. Lalu kemudian arahkan saja mereka. Ya. Tidak boleh terlalu keras. Apalagi sekarang ya, orang keras sedikit itu Komnas HAM sudah ribut, saudara. Ya, lucu juga ya kalau anak saya nakal, lalu saya pukul dengan keras sedikit pantatnya, lalu lapor ke polisi. Lalu saya ditarik Pak Polisi. Sebelum saya ditarik, saya lawan dulu, saya debat dulu. Betul atau tidak? Alkitab perintahkan apa? Didik anakmu, bila perlu kasih rotan. Dan saya mengamati, saya lihat cara pendidikan semacam ini menghasilkan orang-orang yang berjiwa lebih baik. Saya maaf ya, banyak orang lihat mama saya sebagai jahat, terlalu cerewet, terlalu jahat seperti itu, saudara. Dan saya pun rasa seperti itu dulunya. Tapi ketika saya sudah seperti ini sekarang, saya lihat ke belakang kehidupan saya. Pengaruh mama saya menjadikan saya seperti ini besar luar biasa, saudara. Kenapa saya belajar keras? Bisa menikmati studi yang paling tinggi di Eropa, saudara. Saya sekarang akan riset, bukan akan riset, sedang riset PhD, saudara. Didikan daripada mama saya yang begitu keras. Kalau engkau mau rusak anakmu, biarkan dia, tidak usah dididik. Dia lakukan apapun, biarkan, tidak usah dididik. Maka dia akan rusak, saudara. Saya yakin 1000% dia akan rusak. Maka kita kembali kepada Alkitab. Inilah iman yang memimpin kita setiap hari. Iman yang selalu kembali kepada Alkitab. Cara hubungan suami istri pun sama. Alkitab jelas atur itu, saudara. Misalnya masalah suami istri berpisah untuk sementara waktu. Mungkin karena tuntutan pekerjaan. Mungkin karena tuntutan lain. Lalu izinkan istri pergi jauh untuk sementara waktu, atau suami pergi jauh untuk sementara waktu. Tapi ada prinsipnya di dalam Alkitab. Paulus kasih prinsip itu tidak boleh terlalu lama. Dan harus sepakat, dan dua-duanya harus rasa itu kuat. Kalau tidak, Paulus katakan tidak boleh. Karena tidak ada orang yang bertahan bertarak. Saudara, you kalau normal, tidak mungkin tahan bertarak. Maka kalau engkau normal, umur sudah, waktunya menikah, harus nikah. Kalau tidak, engkau akan jatuh dalam pencobaan seksual, saudara. Tidak ada jalan lain, harus nikah kalau memang engkau normal. Amin? Amin. Nah, saudara-saudara, suami istri ya, suaminya pergi jauh 1 tahun, istri tinggal di rumah. Atau istrinya pergi jauh ke luar negeri, kerja, suami tinggal. Istri di sana selingkuh, suami di sini selingkuh, saudara. Betul atau tidak? Betul. Ini ajaran Alkitab yang dilawan. Di mana ada suami, di situ ada istri. Saya hanya tinggalkan istri saya karena kepentingan beritakan Injil ini. Setelah selesai, saya pulang. Saya harus bersama-sama dengan istri saya. Saya tidak boleh memandang wanita lain atau mencintai wanita lain, menjalin hubungan apapun dengan wanita lain selain daripada istri saya. Dan saya harus setia sampai mati. Ini ajaran Alkitab, saudara. Sudahkah engkau tata hidupmu dengan cara iman Kristen yang seperti ini? Sudah? Yang belum harus bertobat. Kembali kepada Alkitab. Seluruh kehidupan kita sudah diatur oleh Tuhan. Maka saya tidak heran. Saya lihat bahkan hamba Tuhan sendiri pun akhirnya jatuh dalam dosa seksual karena firman Tuhan ini dilanggar, dilawan. Itu sebabnya, saudara-saudara, tahun 2015 ketika saya diterima untuk studi master di Belanda, mereka mau tanggung saya, mau beasiswa, dan saya bilang saya kerjakan tanggung jawab saya untuk membiayai seluruh pengurusan surat, paspor, visa, lalu urus-urus legalisir ijazah, akta lahir, akta pernikahan di 3 kementerian, Kemenkumham, lalu ada Kementerian Pendidikan, lalu ada Kementerian Luar Negeri.
Saya urus semua, saya katakan. Tapi setelah itu saya lepas tangan. Silakan Anda atur. Kalau memang mau memberikan beasiswa. Lalu mereka tanya, mau datang sendiri atau sama keluarga? Saya bilang syarat saya satu-satunya adalah datang bersama keluarga. Kalau tidak, saya tidak mau. Jadi ada orang lain mungkin ya, wah ini kesempatan. Sudah tidak sama istri pun tidak usah, tidak apa-apa. Kalau saya tidak. Kalau melawan prinsip Alkitab, saya tidak mau. Ini 1 tahun. Dan justru saya bilang kepada teman-teman, yang saya takutkan bukan istri saudara. Tidak, justru yang saya takutkan diri saya. Saya bisa tidak tahan setia terhadap istri dalam 1 tahun itu. Tapi yang paling penting dalam pikiran saya harus kembali kepada Alkitab. Prinsip Alkitab. Maka saya bilang harus bawa keluarga, harus bawa istri, bawa anak. Dan mereka oke, mau tanggung, saya berangkat, saudara. Jadi harus taat prinsip-prinsip Alkitab, baru kita aman. Orang bukan suami istri. Ya, mungkin ngajar di satu tempat sama-sama, satu sekolah, atau kerja di rumah sakit sama-sama ya, atau mungkin satu kantor, ngobrol berlama sekali sambil senyum-senyum ya, yang wanita sudah mulai genit ya begitu, yang pria mulai wah mikir-mikir ini gimana ya begitu. Engkau melawan prinsip Alkitab dan saya yakin Anda pasti jatuh, tak mungkin tidak, saudara. Maka Alkitab harus pimpin seluruh hidup kita, dan seluruh yang kita kerjakan ini landasannya harus iman yang Alkitabiah. Dan itu berarti bahwa seluruh prinsip Alkitab harus arahkan kita, harus pimpin kita, barulah kita aman. Satu contoh ilustrasi yang sangat baik yang bisa saya berikan malam hari ini adalah mengenai seorang penginjil. Itu teman daripada Billy Graham. Nah, Billy Graham ini saudara adalah seorang penginjil yang besar sekali pada abad yang lalu. Kalau dia KKR ya, tidak ada orang seperti ini saudara. Jadi kalau dia KKR misalnya contoh datang ke Melolo ya, ini satu lapangan akan penuh semua. Ratusan ribu orang itu bisa datang saudara. Nah saudara-saudara kan ini era internet ya. Saudara cari aja di Google nanti, ketik Billy Graham ya. B-I-L-L pakai Y ya. Lalu kemudian Graham begitu. Nanti akan ketemu semua mengenai Billy Graham. Penginjil besar luar biasa. Nah biasanya dia kalau turun ke kebaktian keliling, dia mesti bawa tim penginjil-penginjil yang lain. Sementara Billy Graham misalnya KKR di stadion, maka penginjil-penginjil lain diutus ke daerah-daerah sekitar untuk juga KKR, saudara. Itu ciri khas pelayanan Billy Graham. Maka waktu dia datang ke Eropa, salah seorang temannya yang memimpin di satu tempat, kalau saya tidak salah di negara Perancis, habis khotbah malam, lalu tanpa sengaja ya, tanpa dia minta, mungkin sopir atau mobil yang dia tumpangi itu lewat di tempat pelacuran, saudara. Lewat di tempat pelacuran, dan tentu saja lewat di situ dia lihat pemandangan ya begitu, lihat wanita-wanita penghibur ya yang menjual diri mereka, menjajakan diri mereka di pinggir jalan dengan pakaian-pakaian yang tidak senonoh tentunya. Nah saudara-saudara, penglihatan ini, pemandangan ini mengganggu pikirannya luar biasa. Dia tidak bisa lupa, saudara. Hatinya ke situ tadi, ke tempat itu tadi, pelacuran. Begitu sampai di kamar hotel, pikirannya tambah tambah penuh dengan hal-hal yang kotor semacam itu, dan dia pikir, wah ini bahaya. Semakin lama dia pikirkan itu, semakin kuat hatinya ingin kembali ke sana tadi. Saudara, ini kalau istilah Alkitab, dia katakan air curian itu manis rasanya. Baca kitab Amsal nanti ya, air curian itu manis rasanya katanya. Dan istilah ini muncul saudara, itu bicara mengenai bagaimana menguduskan kehidupan pernikahan dan kehidupan seksual saudara. Lalu dia pikir saudara, bagaimana ini? Lama-lama dia cari jalan keluar yang begitu ekstrim. Dia kunci semua pintu, kunci jendela, semuanya dikunci. Lalu kemudian dia ambil kursi, naik ke atas lubang ventilasi, dia lempar kunci ke bawah. Sudah sepanjang pagi tidak bisa keluar. Begitu pagi dia telepon itu petugas hotel untuk bukakan dia pintu. Nah dia aman saudara. Ini orang taat.
orang taat, orang suci, bukan yang tidak pernah tergoda, bukan yang tidak pernah mempunyai pikiran kotor, tidak, bukan yang tidak pernah memikirkan kejahatan, tidak. Tetapi orang suci, orang taat adalah apa? Siapa yang mau ikut prinsip Alkitab walaupun ekstrim, walaupun sulit, saudara. Nah, ini yang Tuhan minta dari kita. Dan ini butuh iman yang memimpin kita setiap hari, sehingga kita menjadi orang Kristen yang berbuah, yang berbobot, yang berkualitas, dan memberikan pengaruh yang besar kepada orang-orang lain. Saudara, adakah kehadiran saudara-saudara di sekitar tetangga saudara, di dalam keluarga saudara, di dalam sanak famili saudara, jadi berkat atau jadi sesuatu yang menjijikan, saudara? Ini anak-anak muda, mungkin banyak anak SMA ini, mungkin sebagian di antara Anda nanti akan dikuliahkan orang tua, mungkin ke Kupang, mungkin ke Waingapu, mungkin ke Jawa, saudara, mungkin ada yang ke Malang. Dan di sana nanti bukan tinggal sama orang tua lalu kos. Di dalam kehidupan kos, saudara, mau tetap setia kepada Tuhan atau tidak? Nah, salah satu indikator untuk melihat apakah Anda beres atau tidak, saya kasih contoh sekarang. Kalau Anda lewat di kamar kos teman saudara, waktu saudara kos, lalu dia sedang nonton film porno, ya, sama teman-temannya, nonton video porno. Begitu lihat saudara mereka santai-santai, bahkan panggil saudara, ayo kita nonton. Ini membuktikan selama ini kesaksian Kristenmu tidak ada di sana. Jadi mereka anggap engkau bagian dari mereka juga, sama saja. Tapi begitu engkau lewat, mereka mungkin bisik-bisik. Itu pendeta kecil lewat. Tutup, matikan. Ini menjadi satu indikator hidupmu beres. Saudara, engkau yang kerja di kantor, ketika teman-teman lain sibuk ngomong korupsi, sibuk ngomong hal-hal yang tidak senonoh, lalu Anda datang, mereka tiba-tiba tutup mulut, Anda beres. Tapi begitu Anda masuk, mereka santai saja, terus keluarkan kata-kata yang tidak beres, atau mungkin bicara tentang korupsi, atau bicara-bicara hal-hal yang jahat, yang tidak baik. Dan kehadiran Anda di situ sama sekali tidak diperhatikan. Mungkin selama ini cahaya Kristen Anda redup, cahaya Kristen Anda tidak mempunyai sinar lagi. Maka Anda harus bertobat. Apa maksudnya? Yesus Kristus katakan kepada kita, kamulah garam dan terang dunia. Paling tidak, garam punya dua fungsi. Fungsi pertama, mengawetkan makanan. Saudara-saudara, kalau baru tangkap ikan, lalu kemudian dijual, beberapa jam tidak laku, dibawa pulang, sudah mulai tidak segar lagi, lalu kemudian saudara oleskan garam, lalu dijemur saudara, maka ikan itu tahan, dia tidak busuk saudara. Maka fungsi garam mengawetkan. Paling tidak, kehadiran orang Kristen di tengah-tengah dunia yang rusak ini membuat dunia yang rusak paling tidak sedikit tidaknya boleh mencegah kerusakan lebih besar, mencegah korupsi lebih besar, mencegah zina, seks bebas lebih besar, saudara. Salah satu kenapa saya kebaktian keliling ingin menyatakan Injil Yesus Kristus untuk mencegah dosa menjadi lebih besar. Itu salah satu. Di samping tujuan utama menantang orang-orang percaya kepada Yesus Kristus untuk keselamatan jiwa, untuk pengampunan dari dosa, saudara. Maka saudara-saudara, fungsi garam mengawetkan. Fungsi yang kedua, paling tidak memberikan rasa yang nikmat. Seluruh makanan hanya bisa nikmat kalau Anda pakai garam. Coba saja masak, semua bumbu dipakai, semua bumbu yang lain yang bikin enak dipakai, tapi tidak usah garam, tetap gak enak, saudara. Harus ada garam baru enak. Kadang-kadang orang Sumba kalau masak makanan daging ayam, ayam dipotong, dibakar,
lalu kemudian dipotong-potong, dimasak, kasih garam, langsung dibakar. Rasanya enak juga kan? Betul tidak? Tapi coba kasih semua bumbu-bumbu yang macam-macam, lalu tidak usah kasih garam, enak atau tidak? Tidak enak. Maka ketika Yesus berkata, kamu garam dunia, paling tidak maksudnya apa? Kamu harus menjadi orang yang memberikan pengaruh sehingga dunia ini tidak semakin busuk. Kedua, paling tidak memberikan keindahan-keindahan Kristen di tengah-tengah dunia yang gelap, yang tidak ada pengharapan ini. Maka musik kita indah, saudara. Saya maaf, tidak akan menyajikan lagu-lagu sentimental ya, yang hanya bikin orang nangis-nangis, tidak bermutu secara teologi, nada-nadanya tidak berbobot. Saya tidak. Saya harus nyanyikan mazmur dan him, saudara. Kidung. Kenapa? Karena itu jauh lebih indah, jauh lebih mulia, dan menawarkan keindahan, kelesatan iman Kristen kepada dunia ini, saudara. Lalu jadilah terang. Di samping garam, terang. Maksudnya apa? Jadi terang itu berarti apa? Dunia ini gelap. Begitu ada orang Kristen, terang itu pergi apa? Gelap itu pergi. Saudara-saudara, kalau seluruh lampu ini dimatikan, bahkan lampu-lampu di sekitar rumah penduduk di sini dimatikan semua, maka tempat ini gelap atau tidak? Tidak. Saudara bisa lihat saya? Tidak. Saya bisa lihat saudara? Tidak. Kalau ada orang cubit sana, cubit sini sambil kebaktian, saya bisa lihat? Tidak bisa lihat. Orang telanjang-telanjang pun saya tidak bisa lihat, saudara. Maka segala sesuatu yang dilakukan dalam gelap itu apa? Segala yang aneh-aneh dan cemar dan rusak dan berdosa. Tapi kalau terang, berani tidak? Tidak mungkin kecuali Anda gila. Ada orang coba datang ke depan di sini ya, telanjang-telanjang, nggak ada saudara, kecuali orang gila. Maka kalau ada terang, di situ ada sopan santun. Ada terang, di situ ada etika yang tinggi. Ada terang, itu ada moral yang tinggi. Ada terang, ada sesuatu ketertiban dan keteraturan. Maka fungsi Kristen, iman Kristen adalah apa? Menjadi terang dunia yang sudah gelap oleh dosa dan di bawah cengkraman kuasa setan, kuasa iblis, saudara. Maka saudara jadi garam? Mau. Maka saudara jadi terang? Mau. Semua tundukkan kepala sekarang. Semua tundukkan kepala. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan dalam kebaktian yang terakhir malam hari ini. Siapa yang berkata, Tuhan Yesus, saya sudah mendengarkan firman-Mu. Malam hari ini saya ditegur oleh firman-Mu. Sekaligus saya dicerahkan. Pikiran saya terbuka sekarang. Dan saya percaya kepada firman-Mu. Dan malam hari ini secara khusus, saya mau terima Engkau. Saya mau percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Siapa yang berkata demikian? Silakan acungkan tangan saudara ke atas. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Turunkan tangan saudara yang sudah mengacungkan tangan. Di dalam panggilan yang pertama, tidak usah mengacungkan tangan lagi. Siapa berkata dalam hatinya, Tuhan, saya adalah orang berdosa. Saya mempunyai dosa yang begitu banyak. Saya mau diampuni oleh Tuhan. Saya mau diselamatkan oleh Tuhan. Saya mau terima Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Siapa berkata demikian? Silakan acungkan tangan saudara ke atas. Puji Tuhan, puji Tuhan. Adakah lagi? Puji Tuhan, puji Tuhan. Turunkan tangan saudara. Panggilan yang terakhir. Siapa yang berkata, Tuhan, saya sadar sekarang bahwa dalam kehidupan saya yang paling penting adalah Yesus Kristus yang menyelamatkan orang berdosa. Dan malam hari ini saya mau terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Siapa berkata demikian? Acungkan tangan saudara ke atas. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Turunkan tangan saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara yang sudah mengacungkan tangan, silakan bangkit berdiri dari tempat duduk saudara masing-masing dan boleh bergerak maju ke depan untuk kita berdoa bersama-sama pada malam hari ini. Sambil kita menyanyikan pujian nomor yang kelima, ikut Yesus.
Mari bergerak ke depan. Jangan tertib. Musik. Semua nyanyi ya. Yesus tempuh jalan yang datar, ngelebat atau sumber air yang sejuk. Hatiku tenang bila Yesus memimpinku, menuju ke surga pasti ku ikut. Ikut Yesus, ikut Yesus, ku mau ikut Yesus. Ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus. Kemana yang pimpin ku mau ikut. Yang baik kedua. Ikut Yesus tempuh jalan bahaya, badai topan awan gelap merintangiku. Hatiku tenang bila Yesus memimpinku. Ku tak gentar karena Dia di sisiku. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus. Ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus. Kemana Dia pimpin ku mau ikut. Dia baca yang ketiga. Ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus. Ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus. Kemana Dia pimpin ku mau ikut Dia. Saudara-saudara yang sudah maju di depan mimbar ini, ikuti saya berdoa kalimat demi kalimat. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Malam hari ini, kami sudah dengar firman Tuhan, firman keselamatan dari Yesus Kristus yang menyelamatkan orang berdosa. Malam hari ini Tuhan, kami mau sungguh-sungguh percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berterima kasih. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Selamatkan kami. Dan kami percaya jika kami adalah milik Kristus, kami pasti selamat dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas pengampunan dosa yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami orang Kristen yang taat, yang setia kepada Alkitab, taat firman Tuhan, taat berdoa, dan melayani Tuhan di seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga sudah diajar mengenai sola fide, sola gratia, sola scriptura, solus Christus, dan soli Deo Gloria. Biarlah kehidupan kami sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa.